yang mana semalam kita tutup dengan salah satu hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang tinggi dalam segala hal, dalam segala bidang. Allah suka yang maksimal. Allah suka yang maksimal. Bukan hasil yang maksimal, tapi apa? Usaha yang maksimal. Kalau hasil itu adalah hadiah dari Allah. Tapi yang terpenting adalah apa? Usaha maksimal. Karena yang menjadi penilaian Allah itu adalah usahanya, bukan hasilnya. Ya Pak ya. Prosesnya. Yang menjadi penilaian Allah adalah proses atau usahanya, bukan hasil. Kalau hasil adalah hadiah dari Allah Jalla Jalaluhu. Sebagai contoh misalnya, saya dulu ketika masuk tes LIPIA Jakarta, kenalan dengan beberapa orang. Kemudian qadarullah salah satu orang yang saya kenal tidak masuk, enggak keluar namanya. Setelah saya jadi thalib sampai takmili, maka saya lihat lagi dia daftar lagi, ketemu, dia daftar lagi. Kemudian ternyata saya cari-cari juga enggak ada, belum ada di Mahat. Kemudian saat saya semester 8, Syariah 8, sebentar lagi lulus, tinggal 1 semester selesai lulus, saya lihat dia ada di satu ruangan sedang tes mahasiswa baru. Jadi kurang lebih 7 tahun lamanya proses dia bolak-balik Mahat untuk bisa belajar di Mahat. Sabar dia untuk tetap bisa belajar. Yang pada akhirnya walhamdulillah saya lulus, dia diterima. Padahal dulu pertama kali daftar bareng, subhanallah. Enggak putus asa, terus belajar lagi, sampai akhirnya dia diterima. Saya lulus, dia masuk, subhanallah. Jadi yang terpenting adalah teman-teman semua adalah proses. Kalau hasil itu urusannya Allah. Kalau hasil itu Allah yang hadiahkan. Antum gak usah malu dengan hasil. Yang penting usaha. Tadi dikatakan yang penting duduk di depan. Ada namanya Syekh Muhammad Zaid Qurun, hafizahullahu ta'ala. Salah satu dosen kita dulu. Syekh Muhammad Zaid Qurun, hafizahullahu ta'ala. Kita diceritakan oleh orang yang sekelas dengan beliau dulu di Jamiah Islamiyah. Itu Syekh Muhammad Zaid Qurun, itu kalau belajar duduk di depan Syekh. Sebelum dia jadi Syekh, waktu masih menjadi thalib, itu selalu di depan. Hadap-hadapan dengan siapa? Gurunya atau para pengajarnya. Dan setiap hari seperti itu di kelas. Sampai akhirnya hari ini pun dia menjadi salah seorang ulama di Mamlakah Saudi Arabia. Artinya bagaimana proses, itulah yang Allah nilai. Gak usah khawatir, tidak usah khawatir bisa atau tidak. Tapi kalau antum sudah masuk ke prosesnya, cepat lambat insya Allah akan Allah kasih hasilnya. Dan hasilnya pun sudah dikasih tahu oleh Allah, ada 2. Yang pertama memang dia dapat hadiah dari Allah berupa hasil yang maksimal. Apa itu hasil maksimal? Misalnya target tercapai. Misal hafalan Quran selesai, hafalan Bulughul Maram selesai, dan seterusnya. Hasil-hasil yang tercapai. Tapi ada sebagian thalib hasil-hasil itu tidak tercapai, bahkan setengahnya pun tidak sampai. Kalau orang salah dalam tujuan ketika dia belajar, maka dia akan putus asa dan mundur. Ana malu sudah sekian lama belajar, nggak pernah bisa.
Salah. Hasil itu hadiah dari Allahu Jalla Jalaluhu. Hasil itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga beberapa kawan-kawan kita dulu mereka tidak melalui pendidikan ma'had sebelumnya, sebelum masuk LIPI ataupun Jamiah Islamiyah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tapi dengan kesungguh-sungguhan belajar dan belajar terus, maka pada akhirnya beliau bisa diterima di Jamiah Islamiyah ataupun di Ma'hadil Ulum Libya Jakarta. Artinya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses belajar itu adalah utama. Adapun hasilnya adalah diserahkan kepada Allah. Hasilnya ada dua. Dia tercapai, yang kedua tidak tercapai. Dan dua-duanya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dihargai. Misalnya yang selesai hafalan Quran, Nabi sebutkan dalam hadis, al-mahiru bi qiraatil Quran, orang-orang yang sampai tingkat mahir dalam membaca Al-Quran. Mahir menguasai ilmu, dalam menguasai ilmu, maka ditempatkan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian ternyata Nabi sebutkan yang berikutnya, waladina yatata'ta fi qiraatihi. Yang berikutnya adalah ada sebagian orang yang udah belajar bertahun-tahun bacanya tetap terbata-bata. Ada nggak? Ada nggak Ikhwan? Ada. Udah sekian tahun belajar duduknya di depan, nyambungnya telat terus. Gak masalah, tetap aja duduk di depan, gak ada masalah. Itu proses. Kalau misalkan memang ditakdirkan sampai akhirnya nggak paham atau pahamnya lambat, nggak apa-apa. Itulah yang Allah berikan buat dia. Intinya apa? Intinya adalah bersyukur. Hasil bukan tujuan. Hasil adalah hadiah dari Allah. Yang terpenting adalah prosesnya. Prosesnya. Ketika proses itu sudah dijalankan, hasil belum didapat, keberhasilan sesungguhnya telah didapat. Paham gitu? Karena bukan orang filsafat sih. Ya. Ketika hasil belum dicapai, tapi proses sudah dilalui, usia sudah selesai, maka keberhasilan sesungguhnya telah dia dapatkan. Dengan keikhlasan, dengan benar dan tujuan dia belajar, maka keberhasilan, semalam kita sampaikan, keberhasilan pelajar sesungguhnya kapan? Ketika Allah suruh dia masuk surga dengan sebab belajar. Betul ya? Bukan saat antum dapat gelar LC, MA, doktor, mumtaz, murtafi' dan seterusnya. Bukan. Itu keberhasilan di atas kertas. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya seorang talib adalah Allah persilakan dia masuk surga. Berarti tiketnya apa? Mumtaz. Tiketnya mumtaz bukan? Jayid jidan, jayid, makbul. Tiketnya apa tiketnya? Tiketnya apa teman-teman? Jawab dong, kan udah dikasih makan. Kan udah dapat snack. Tiketnya apa? Ikhlas. Sahih nggak? Tiketnya ikhlas. Orang yang sudah menggapai, orang yang sudah sampai puncak tertinggi dalam penggapaian ilmu, misalnya hafal Quran sampai selesai 30 juz, itu dia dalam jurang-jurang yang sangat mengerikan. Dia berada pada posisi-posisi yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena di satu tempat Nabi sebutkan, ada orang-orang yang seperti ini, sebagiannya diancam neraka. Kenapa? Karena niatnya nggak benar.
Yang Nabi SAW mengatakan, kita tahu ma'ruf, hadis ini ma'ruf, ada 3 golongan yang Allah akan siksa pertama kali. Bahkan ulama katakan qabla ubadul authan, sebelum para penyembah berhala. Mereka disiksa dulu. Kenapa? Karena mereka menipu manusia dan menipu Allahu Jalla Jalaluhu dalam menuntut ilmu. Bukan Allah yang dicari, bukan Allah yang menjadi tujuannya. Tapi kalau Allah yang menjadi tujuannya, selamat. Makanya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang semalam kita sampaikan, mau amal apapun juga yang paling pertama dan utama harus diperhatikan, mau amal apapun juga itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena jangan sampai setelah letih, capek, keluar biaya, apa lagi? Waktu, tinggalin istri, tinggalin anak, istri pak istri-istri, gitu. Ya kan, ditinggalin, ternyata nggak dapat apa-apa, rugi. Makanya beliau katakan, makanya amal para salaf itu mereka berhenti sebelum melakukan amal, mereka berhenti di niat. Ini untuk apa dia? Untuk apa ini? Kalau untuk wajahnya Allah dia maju, nggak ada khawatir. Kalau untuk wajahnya Allah dia kerjakan, apapun rintangannya maju. Kalau memang tujuannya adalah wajahnya Allah tabarakahu wa ta'ala. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ayat Al-Quran Allah mengatakan wa kunu rabbaniyin. Sebuah ayat yang Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi rabbani. Apa itu rabbani? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai ahli tafsir nomor 1 di dunia, beliau ahli tafsir nomor 1, dapat gelar apa? Ahli tafsir dari siapa? Dari Nabi SAW. Karena Nabi mendoakan beliau. Apa doanya? Ya Allah, ajarkanlah beliau tafsir. Maka Ibnu Abbas ini langsung diajarkan oleh Allah. Artinya apa? Dibuat faham tentang tafsir. Ibnu Abbas mentafsirkan wa kunu rabbaniyin. Perintah Allah agar kita jadi rabbani. Apa kata Ibnu Abbas? Mempelajari sigharil ilmi qabla kibarihi. Ibnu Abbas mengatakan rabbani adalah seseorang mempelajari ilmu dari yang paling dasar. Dari yang paling dasar, pondasi. Ilmu itu di apapun juga, saya rasa di setiap bidang apa? Bidang apapun juga namanya, yang paling penting apa? Pondasinya. Sahih enggak? Pondasinya tuh yang paling penting. Kalau pondasinya lemah, pondasinya enggak kuat tuh bangunannya. Maka kata Ibnu Abbas, penuntut ilmu itu yang paling pertama dipelajari adalah pondasinya. Yang bisa membuat penuntut ilmu mengamalkan ilmunya, pondasinya bagus. Ana mau tanya sama antum, apakah orang-orang yang bergelut dengan riba hari ini mereka enggak tahu riba itu haram? Sebagian mereka tahu enggak haram? Tahu ya? Pertanyaannya, kenapa kalau haram nggak ditinggalin? Apa? Untung gede ya, sayang 50 juta sebulan gitu ya, 100 juta gitu ya. Kenapa tuh ikhwan? Kenapa? Kan belajar, tujuan utama belajar apa? Berubah. Sahih nggak? Tujuan utama belajar apa? Berubah. Merubah kebiasaan yang dulu menjadi kebiasaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita semua punya kebiasaan, tapi setelah belajar ilmu agama, kebiasaan kita yang ternyata dilihat ayat Al-Quran ada yang menyelisihi, harus diganti. Nggak boleh antum bilang udah dari lauh mahfud aneh begini gitu. Ya, saya pernah diskusi sama temen, orangnya temperamen, sangat temperamen.
Pokoknya sangat temperamen, mau laki mau perempuan dihajar sama dia. Temperamen, beneran. Bawa-bawa suku lagi gitu. Anda dari suku ini gitu. Saya bilang, antum sudah belajar harus berubah. Gitu. Kurang lebih gitu nasihat. Oh, Anda nggak bisa berubah, Anda udah dari Lauh Mahfud diciptakan begini. Sengak nih kata. Kalau orang Betawi bilang sengak nih orang ini gitu, ngenges gitu kan. Kalau orang Betawi bilang tuh begitu tuh. Untung udah pelihara jenggot, kalau masih pelihara ini keplak botol tuh palanya gitu. Ya kan? Masya Allah. Anda udah dari Lauh Mahfud begini. Hah? Iya dia bilang begitu karena udah jadi watak bawaan dia. Dia bilang begitu. Udah watak bawaan dia dari Lauh Mahfud udah begini. Saya bilang itulah fungsinya belajar agama, merubah. Dirubah. Berubah. Fungsi dari belajar agama berubah. Kan dulunya kita nggak ngerti, satu persatu dirubah. Dirubah satu persatu. Dan dirubahnya komprehensif menyeluruh. Bukan hanya sebagian yang dirubah, tapi seluruh, menyeluruh, komprehensif. Berjalan setahap demi setahap, berubah. Harus ada perubahan itu. Karena kalau belajar nggak berubah, ada yang salah dalam niat belajarnya. Kan minta taufik dari Allah, ya Allah. Setelah lihat apa yang diminta oleh Nabi, ilmu yang banyak bukan? Ilmu nafi', itu yang diminta oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat yang Nabi minta sama Allah, ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak. Banyak ilmu gak bermanfaat. Artinya apa? Ilmu itu kalau gak diamalkan gak ada manfaatnya. Sedikit pun gak ada manfaatnya ilmu tanpa amal. Gak ada. Antum tanya sebagian kaum muslimin di negeri ini tentang salat 5 waktu, mereka tahu nggak kira-kira? Tahu nggak? Terus bacaannya dari takbiratul ihram sampai salam tahu nggak? Karena udah belajar ya dari SD, udah diajarin, udah kan? Salat nggak? Sebagiannya, sebagian salat, sebagiannya lagi nggak tahu. Allahu a'lam. Yang kita saksikan, yang kita lihat secara lahiriah nggak salat. Terus ilmunya manfaat nggak? Nggak manfaat. Jadi ilmu itu bermanfaat saat sudah jadi amal. Bahkan kaidah dalam Islam, al-alim man amila bima alima. Orang dikatakan alim saat dia telah mengamalkan ilmunya. Sampai kapanpun kepala ini isinya Al-Quran, kepala ini isinya hadis, tapi nggak jadi amal, itu antum tidak dikatakan orang alim. Tidak dikatakan orang alim. Karena orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi proses menuntut ilmu itu tujuan akhirnya adalah mengamalkan ilmu. Bahkan Nabi berlindung pada Allah min ilmin la yanfa'. Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya mengamalkan ilmu jauh lebih berat daripada mencari ilmu. Mencari ilmunya saja berat, apalagi mengamalkannya. Butuh taufik dari Allah. Mohon angkat tangan sama Allah, benar-benar jujur, ya Allah saya mau berubah. Ya Allah saya mau mengamalkan ilmu. Contoh, saya ambil contoh ini teman-teman. Sebelum kita masuk lanjutkan tadi, wa kunu rabbaniyin. Ada orang yang punya sifat bawaan tadi, temperamen gitu ya. Harusnya bisa berubah nggak jadi orang yang baik, jadi orang yang lemah lembut, turun kadar tingkat kemarahannya gitu. Bisa nggak? Bisa. Kira-kira saya ngomong sama teman saya itu, antum sama Umar galakan mana gitu? Umar siapa? Umar bin Khattab gitu. Ya nggak ada apa-apanya sih, aneh. Alhamdulillah lu masih ngomong gitu, kalau enggak cuma gitu. Jadi dia masih mengakui Umar lebih temperamen lagi. Umar kan kalau ada apa-apa sini saya penggal palanya, sini saya penggal palanya. Gitu. Kepret beneran tuh Umar itu. Mau nggak dicontohin? Enggak. Ya, Umar. Pernah suatu ketika ada orang bilang sama Umar saat Umar jadi khalifah, Umar dibilang tidak adil membagi harta rampasan perang. Sepeneng palanya puyeng, nih orang ngunjak nih nggak tahu gitu. Kalau bahasa kita gitu. Udah mau dihabisin nih orang mau Umar.
udah mau dihabisin. Itu wataknya, watak bawaannya kayak gitu tuh, udah mau dihajar aja. Kemudian pentingnya teman yang soleh, teman yang baik, salah satunya ngomong begini, ya Umar, da'u, tinggalin, udah biarin, jangan dipikirin kayak gini. Innahu minal juhala, orang ini termasuk orang yang bodoh. Dan Allah memerintahkan kita agar cuek terhadap perkataan orang-orang yang bodoh, agar nggak pedulikan dengan orang yang bodoh. Apa kemudian orang ini bawakan ayat, fa'arid wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Umar dibacakan ayat itu diem, duduk lagi, nggak diapa-apain tuh orang. Oh nggak bisa, dari Allah mahfud anak temperamen. Umar nggak bilang begitu, tapi Umar duduk diem, nggak jadi diapa-apain tuh orang, karena dinasehatin dengan ayat Al-Quran. So perhatikan ikhwan, berubah, gitu. Ya, makanya pentingnya punya teman-teman yang juga sama-sama punya satu tujuan, punya satu cita-cita, yaitu jannah, surga. Tujuannya adalah berubah, ya. Wa kunu rabbani, jadilah kalian rabbani, orang-orang yang mempelajari ilmu dari yang paling dasar sebelum masuk menjelimetnya ilmu. Kalau antum belajar ilmu fikih, itu jelimetnya luar biasa. Perbedaan madzhab antar para madhab, waduh, Masya Allah. Lagi kalau belajar syariah, satu pembahasan bisa 10 perkataan. Oh subhanallah. Maka sebelum masuk ke dalam ilmu ini, ilmu yang paling utama terlebih dahulu pondasinya at-tauhid. Ilmu tentang tauhid, dan tauhidlah yang bisa membuat seseorang mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Apa yang membuat orang yang tahu sesuatu haram dia nggak tinggalkan? Karena tauhidnya jelek. Ya. Kalau orang tauhidnya bagus, maka semuanya bagus. Karena tauhid berkaitan dengan hati. Kata Nabi apa? Jika hati seseorang bagus, maka semua amalnya bagus. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan daripada menuntut ilmu adalah beramal. Tujuannya beramal. Mohon pada Allah agar kita bisa melakukan amal-amal yang dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Minta pada Allah Jalla Jalaluhu, semoga Allah memberikan kita semua hidayah dan taufiknya agar kita bisa mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu susah, sangat susah. Apalagi jika amal itu sudah menjadi kebiasaan kita. Amal buruk itu sudah, atau amal yang menyelisih Al-Quran itu, menyelisih sunnah sudah menjadi kebiasaan kita. Susah. Ya, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu. Untuk bisa, gak usah jauh-jauh dah, untuk jadi pelajar mulai besok bawa buku, bawa pulpen, catat, susah nggak? Susah. Enggak. Susah gampang ya. Bawa buku, kitab, bahas apa yang dicatat, mana ayat berapa, surat apa, ayat keberapa, hadis gitu. Itu pelajar, itu talib. Itu pelajar, itu talib. Kan sudah disampaikan semalam. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah sukanya dengan yang kayak gini nih, yang tinggi-tinggi, yang bersaing nih. Bersaing dalam ilmu, bersaing belajar. Dalam dunia yang lain juga Allah suka. Makarimul akhlak, akhlak yang baik. Ya, di antaranya setelah kita punya ilmu, setelah kita belajar ilmu, maka perubahan itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama misalnya setelah perubahan dari cara belajar kita. Harus ada waktu dalam satu pekan berapa kali belajarnya? Minimal berapa kali? 10 kali. Satu pekan minimal berapa kali? Sekali. Minimal 2 kali. Nyender gak? Tiduran gak? Ngantuk gak? Gitu. Dinaikin, kelasnya dinaikin. Gitu, dinaikin. Terus belajar, itu harus ada proses dalam belajar. Kemudian dalam naik kelas yang lain-lainnya, misalnya apa? Dalam hifdzul lisan, menjaga lisan.
Lisannya harus dijaga nggak, Adnan? Wajib, wajib. Nabi pernah bilang, atau pernah ada orang terpesona dengan seorang wanita yang punya amal bagus, pokoknya terpesona lah, sholatnya, puasanya, pokoknya orang wanita ini terkenal punya amal saleh yang luar biasa. Kemudian ada yang ngeganjel di hati orang yang memperhatikan wanita tadi. Ada yang ngeganjel. Jadi dulu itu teman-teman, sebelum orang para pelajar duduk kepada seorang syekh, itu syekhnya dinilai dulu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu, bahkan bulanan, dilihat. Sholatnya dilihat, baca Qur'annya dilihat. Sebelum duduk kepada seorang syekh, syekhnya dilihatin, sholatnya jamaahnya sah pertama apa kedua apa ketiga. Kemudian rawatibnya dijaga enggak. Kemudian baca Qur'annya berapa banyak dalam satu hari. Itu begitu tuh dulu pelajar. Luar biasa. Sebelum duduk kepada seorang syekh, dilihat. Al-Imam Al-Bukhari pulang enggak jadi ketika dia mau ngambil satu hadis, ngelihat orang yang punya hadis itu berbohong kepada ayam. Ya. Apa gimana? Cara manggil ayam gimana? Yam 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 gitu ya. Hah? Kur. Ya begitulah cara manggil ayam ya. Coba kalau saya panggil ada yang nyaut ya gitu. Antum gitu. Dia berbohong panggil ayam seolah-olah mau kasih makan ayam. Ternyata nggak ada makanan di tangannya. Bukhari lihat, ditinggalin sama Bukhari itu. Nggak jadi diambil ilmunya. Oh itu, makanya jadi Bukhari. Jadi yang Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu salah seorang ulama yang wafat, salah satu seorang ulama yang hartanya itu habis buat pelajar yang belajar. Buat yang belajar. Itu ma'ruf, makan siang enggak sendiri, itu dipanggil pelajar datang ke rumah makan siang. Oh, susah nyari ulama kayak gitu. Makanya ketika Syekh bin Baz itu ngajar, itu berbagai macam firqah duduk di majelisnya. Berbagai macam firqah itu duduk, yang Syiah, yang Khawarij itu duduk di majelis Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasiatan, karena beliau enggak punya kepentingan dalam mengajar, hanya menyampaikan ilmu. Subhanallah. Seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu dulu diperhatikan begitu. Gimana salatnya? Saf pertama atau tidak? Gimana rawatibnya? Gimana baca Qur'annya? Gimana lisannya? Karena hakikat seorang alim adalah apa? Yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya sebatas menyampaikan ayat dan hadis, tapi dia telah mengamalkan ilmunya. Hifdzul lisan, di antaranya adalah menjaga lisan. Gitu. Menjaga lisan penting ya toh? Penting ya toh? Penting. Menjaga lisan, menjaga perasaan orang lain, menjaga perbuatan kita, Masya Allah, itu sangat penting sekali. Satu ketika, teman-teman semua, ada makanan atau minuman di tangan Nabi SAW. Kemudian di sebelah kanan Nabi ada pemuda, di sebelah kiri Nabi ada orang tua. Sunnahnya itu makanan atau minuman dikasih kemana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sunnahnya sebelah kanan, sunnahnya ini. Tapi nggak ada orang gitu. Tapi dia pemuda nih Pak, pemuda. Secara etika itu yang ini dulu yang harus dikasih. Maka sebelum Nabi memberikan kepada salah satunya, Nabi bilang sama pemuda ini, lihat, perhatikan Nabi SAW. Ya fulan, boleh nggak ini saya kasih dia dulu. Ajib. Pertanyaannya, bisa nggak Nabi kasih langsung pada orang tua ini? Luar biasa. Makanya Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu mulia, tinggi, agung, luhur.
Gampang buat Nabi. Ente nanti aja ya, yang tua dulu nih belakangan. Antum belakangan aja yang tua dulu. Bisa nggak gitu? Bisa. Lihat, perhatikan ilmu Nabi. Ada orang di sebelah kanan Nabi, tapi pemuda, anak muda. Yang kirinya orang tua. Anak izin, Nabi izin. Oh subhanallah. Ini makanan, ini minuman, anak kasih dulu nih sebelah kiri anak karena dia lebih tua dari antum. Subhanallah. Subhanallah. Itu Nabi SAW. Ya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak makanya ketika terjadi perselisihan antara siapa? Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Bilal bin Rabah sahabat yang mulia. Sangat mulia, dapat tempat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu hari Bilal bersedih, teman-teman semua. Kenapa? Karena terucap di lisannya Abu Dzar Al-Ghifari lafaz yang menyinggung. Apa? Pernah bilang apa? Budak apa lagi? Hitam. Keluar dari mulut siapa? Abu Dzar, wahai budak hitam. Sedih. Siapa yang sedih? Bilal sedih. Nabi dengar. Wah, Nabi marah sejadi-jadinya. Nabi marah sejadi-jadinya. Bilal itu pernah kakinya nginjek 2 pundak orang yang mulia di bumi ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Nabi Bilal itu pernah kaki kanan dan kirinya ada di pundak 2 orang mulia. Ketika Nabi perintahkan padanya adzan, fok di atas Ka'bah. Tinggi Ka'bahnya nggak bisa. Maka 2 orang yang mulia, makhluk paling mulia di bumi ini setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar, Utsman. Abu Bakar dan Umar, dua-duanya taruh pundaknya. Bilal naik di situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan kaleng-kaleng ini Bilal. 2 orang mulia, ini bukan lagi presiden. Ini khalifah, pemimpin umat Islam. Kaki budak ada di sini. Oh, dia dapat tempat di hati Nabi SAW. Dia dapat tempat di hati Allah. Dia dapat tempat di sisi Allah Jalla Jalaluh. Yang tidak mendapatkan tempat mungkin di sebagian manusia. Tapi dia punya tempat di hati Nabi. Ya Bilal, adzin fawqil Ka'bah. Adzan di atas Ka'bah. Tinggi. Tidak bisa. Akhirnya 2 orang sahabat yang mulia menaruh pundaknya. Bilal pun naik. Kemudian Bilal adzan teman-teman. Naik ke atas. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal, al-an inna hadal Ka'bah syaraf. Sesungguhnya Ka'bah ini mulia. Wal-an anta aula min Ka'bah. Dan sekarang kau lebih mulia dari Ka'bah. Allahu Akbar. Karena Bilal berada di atasnya. Apa kata Nabi SAW? Nabi marah sejadi-jadinya saat Abu Dzar berkata demikian kepada siapa? Bilal. Wahai budak yang berkulit hitam. Nabi bilang, di dalam diri antum masih ada sifat-sifat apa? Sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari untuk menebus kesalahannya? Abu Dzar Al-Ghifari duduk di hadapannya Bilal, kemudian Abu Dzar meletakkan pipinya di bawah. Untuk menebus kesalahan saya atas apa yang saya ucapkan kepadamu, saya rela kakimu injek nih pipi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena dia tahu Nabi marah sejadi-jadinya saat siapa? Saat Abu Dzar mengucapkan ucapan seperti itu, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita pelajari adalah untuk diamalkan. Susah ya ngamalin ilmu, susah enggak? Susah. Susah-susah gampang gitu ya. Susah-susah gampang. Maka di antara mengamalkan ilmu adalah menjaga
Menjaga apa? Menjaga lisan kita. Lisan kita harus menjadi lisan yang memberikan taufik dan hidayah pada orang lain. Kemudian teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minum dulu ya. Dulu sebelum belajar minumnya tangan kiri. Apa kanan kiri? Kanan kiri. Apa kaki kiri? Kadang pakai kaki gitu. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita berhenti pada kisah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Dan banyak terjadi kisah-kisah yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita balik kepada pembahasan kita, wa kunu rabbani, pelajarilah perkara-perkara yang dasar. Perkara dasar itulah yang membuat seseorang bisa beramal, yaitu mempelajari tauhid. Seseorang gak mungkin bisa ninggalin riba atau maksiat apapun. Seseorang gak bisa melakukan perkara-perkara yang tinggi, yang mulia, yang dinilai tinggi oleh Allah, itu gak bisa. Kalau dia gak punya hati yang baik, gak bisa. Kalau dia gak punya tujuan yang baik, gak bisa. Gak bisa. Maka inilah yang harus diperbaiki pondasi awalnya. Pondasi awalnya harus diperbaiki. Pondasi awal yaitu merubah apa yang ada di dalam dada kita masing-masing. Yaitu berusaha memperhatikan kebaikan dan kebersihan hati kita masing-masing. Karena itulah yang menjadi dasar kita bisa melakukan sesuatu dan bisa meninggalkan sesuatu. Riba kenapa gak bisa ditinggalin? Karena yang ada di dalam hati pondasinya masih lemah. Saat seseorang berani memutuskan untuk meninggalkan satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah dalam rangka mengamalkan ilmu, diantaranya meninggalkan riba misalnya. Memang secara finansial dunia itu besar, harus ditinggalkan perkara yang besar. Tapi hidayah itu jauh lebih besar dari riba itu. Mafhum ya? Hidayah itu jauh lebih besar daripada riba, rupiah, recehan rupiah itu. Gak ada apa-apanya. Dunia dan seisinya ini gak ada apa-apanya dibandingkan hidayah dari Allah. Kalau seseorang faham, kemudian ketika saya harus meninggalkan riba, maka saya harus kehilangan sekian puluh juta dalam satu bulannya. Itu kan yang jadi pola pikirnya. Kenapa sih masih berpikir kayak gitu? Kenapa masih begitu? Kenapa toh? Apa? Telanjang hidupnya udah enak. Yang lain? Tidak yakin dengan kenikmatan di negeri akhirat. Ada lagi yang lain? Tauhidnya lemah. Yang paling utama adalah tauhidnya lemah. Karena seseorang bisa meninggalkan sesuatu karena tauhidnya kuat. Seseorang bisa mengerjakan. Saya tanya lagi sama antum sekarang. Allah itu turun di waktu jam berapa kurang lebih? Sepertiga malam ya. Kita lagi ngapain? Chelsea, Barcelona. Madrid lawan Munchen. Jam 3 tuh. Ini makanya nggak disadarin teman-teman semua, nggak disadarin nih. Iya. Milan lawan apa? Siapa? Sal. Milan lawan apa? Persija.
tanpa kita sadari mereka ngerusak kita di waktu-waktu utama kita beribadah. Boleh nggak main bola? Boleh. Tapi jangan menjelang sholat, apalagi waktu sholat. Kan begitu. Antum lihat aja main bolanya sekarang di jam berapa? Gak usah dijawab. Gitu. Udah tahu kan? Champion final jam 2, Allah lagi turun. Istikharah dulu. Champion apa sholat ya? Gitu. Ada nggak gitu? Sayang-sayang juga kan champion final setahun sekali. Kalau sholat bisa besok bisa lagi kan, gitu. Ya kan? Udah deh sholat dulu sebentar. Begitu sholat ada yang teriak gol, nengok palanya gitu. Hah? Subhanallah, subhanallah. Ikhwan, antum belajar nanti hilyatu talabul ilm, tadkiratu sami, antum lihat gimana gak masuk akalnya para ulama dulu belajar. Gak masuk akal cara mereka belajar. Kemarin sudah saya sampaikan, sampai tingkat lupa apa? Lupa makan. Oh, makanya kita kalau belum sampai lupa makan belajar, itu belum sampai tingkat pelajar yang hakiki. Pelajar hakiki itu enggak sampai lupa dia belum makan. Subhanallah. Itu namanya hobi yang sebenar-benarnya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan 2 orang tamak yang enggak pernah puas, diantaranya adalah orang yang tamak dengan ilmu. Enggak ada puasnya, enggak ada. Kalau orang sudah tamak dengan ilmu enggak ada puasnya. Lihat aja, antum lihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Syekh kasih ceramah, kasih kajian. Kitab misalnya Al-Mughni atau kitab apapun juga. Selesai, tutup buku. Lihat pelajar bubar apa samperin lagi syekhnya. Syekhnya diikutin tuh. Syekhnya diikutin. Tanya sepanjang jalan sebelum syekh naik mobil itu ditanya. Haus dengan ilmu, dipepet terus syekhnya. Itulah kutrub yang semalam tuh. Abu Ali Muhammad sebelum Sibawai keluar dari rumah ditunggu depan pintu rumahnya. Subhanallah. Ibnu Abbas ponakannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hari atau kalau mengambil ilmu dari Mu'ad bin Jabal diam di rumahnya sampai kalau Mu'ad belum bangun itu tidur depan rumahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tidur. Enggak diketok tuh rumahnya. Assalamualaikum. Ustaz, ane udah depan rumah ya gitu. Saat itu enggak tungguin. Mu'ad keluar depan Ibnu Abbas tidur. Dibangunin, kenapa antum gak bangunin aja, ketok wahai ponakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah kami diajarkan untuk memuliakan ulama. Subhanallah. Jalan mereka. Mu'ad dinaikin di atas tunggangan, Ibnu Abbas tarik. Kata Mu'ad naik, enggak. Beginilah cara kami memuliakan para ulama. Subhanallah. Ahlul ilmu, Rabbani, dihargai dan dimuliakan. Subhanallah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah pondasi pelajaran utama yang pertama dan yang paling utama harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena itulah yang bisa memperbaiki hidup dan kehidupan kita menjadi lebih baik. Percaya tidak percaya, antum kalau enggak belajar tauhid, amal apapun susah. Apa sih susahnya? Apa yang membuat susah jam 3 bangun, kemudian qiyamul lail, berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluh? Allah turun gak di waktu malam teman-teman? Turun gak Adnan? Turun. Setiap hari, kula yaum, setiap hari. Terus Allah bilang apa? Apa kata Allah? Nama antum siapa? Umar. Umar juga nih. Apa kata Allah? Siapa yang berdoa, saya kabulkan. Saya dikasih sama Allah. Siapa yang minta ampun, diampuni. Gitu. Kita ini kan semuanya menisbatkan diri kita pada siapa? Salaf ya. Betul ya? Menisbatkan diri kita pada salaf. Salafi gitu ya. Berarti kan amalnya harus ikut
Salaf, bukan lahiriahnya doang gitu kan. Kalau lahiriah mah gampang, model lahiriah tuh gampang, panggil aja tukang tailor, potongin celana-celananya gitu kan. Kan jadi salafi itu kan, susahnya di Indonesia tuh panjang jenggot, celana cingkrang udah dibilang salafi gitu ya. Bener nggak? Susahnya kan gitu. Kan nggak ada orang pakai baju dokter besok dipanggil dokter, ada nggak? Ada nggak Adnan? Nggak ada. Gitu. Tiba-tiba si Anto besok beli baju dokter nih gitu kan. Panggil dokter Anto gitu kan gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada. Semua butuh proses. Butuh belajar, butuh harus ada yang digali. Ya, butuh perjuangan untuk bisa menjadi ahli. Nggak bisa instan, nggak bisa dengan seperti teh, masukin teh, kopi atau apapun juga diaduk sama gula jadi enak. Nggak bisa. Belajar itu butuh proses. Perubahan itu butuh proses, dan perubahan itu harus, ya, karena tujuan utama seseorang belajar adalah berubah segala-galanya, dan yang bisa merubah segala-galanya setelah taufik dari Allah ketika kita memiliki tauhid yang bagus. Kita memiliki tauhid yang bagus. So, perhatikan teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di antara kita ada bom molotov. Mungkin aja ada di antara kita yang sudah secara lahiriah mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi secara batiniah belum tentu. Contohnya gini misalnya gini. Saat seseorang berhadapan dengan kotak amal, berhadapan dengan apa? Kotak amal. Niat pertamanya setelah lihat kotak amal apa? Masukin ya. Yang dimasukin yang mana? Yang merah ya. Yang merah apa yang 1000? 1000 ya. Mungkin dari rumah yang merah gitu. Saya mau yang merah insya Allah. Makin dekat kotak amal, kebayang nasi padang gitu kan. Kayaknya setengah aja deh, gocap lagi nasi padang sama es teh manis gitu kan. Makin deket lagi kayaknya sebelah nasi padang tukang cendol gitu kan. Akhirnya yang masuk tetap berapa? 5.000. Alhamdulillah ya masih 5.000. Yang masuk itu kebanyakan angkanya berapa? 2.000. Sahih ya? Antum tanya marbot masjid kalau nggak percaya. Marbot masjid itu kalau ngitung duit tuh begitu, duitnya lecek-lecek, 2.000-an, 1.000-an, bolong-bolong, banyak tulisan gitu kan. Ada lakban gitu, duit-duit yang gak kepake gitu ya. Padahal kan seharusnya itu dia harus yang paling baik di situ, karena yang menjadi punya dia adalah apa yang masuk di situ. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu sudah mendekati hampir jam 11:30, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Intinya dari ilmu ini mukadimah, ya, ini hanya mukadimah, sedikit dari mukadimah, ya, sedikit daripada mukadimah. Yaitu ilmu itu adalah sebuah perubahan. Jadi ilmu itu harus berubah, ya, berubah semuanya harus berubah, cara belajarnya, cara bicaranya, berubah nggak cara ada orang punya mulutnya lemes, ada nggak, tahu nggak lemes? Ember itu. Ada. Boleh nggak dia bilang, "Ane udah dari Allah Mahfud begini," boleh nggak? Boleh nggak gitu? Kan Allah bilang apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali dicatat raqib atid. Dan besok Allah akan berkata kepada kita, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma hasiba. Baca apa yang telah antum ucapkan. Gitu. Disuruh baca. Maka hati-hati dengan lisan kita. Gitu. Walaupun bercanda, walaupun apapun juga. So, perhatikan orang yang pernah ada. Ini terakhir ya. Terakhir apa enggak gitu ya? Terakhir ya? 5 menit lagi.
Ada orang kaum mukminin juga, antum tahu lah insyaallah, ngomong pada Nabi, ma ra'aina rojulan, tidak pernah saya melihat seseorang akbaru butunan, yang perutnya maju-maju, buncit-buncit. Ya, santai aja, aneh juga sama mantung gitu. Kotaknya satu doang kita. Ya kan? Kemudian apa? Ajbanu indal liqa, penakut kalau ketemu musuh. Begitu nih. Ngucapin ini tuh. Berita ini disampaikan kepada Nabi. Ternyata Allah pasti dengar dong, pasti tahu. Marah nggak? Marah. Apa katanya? Apa kata Allah? Allah turunkan ayat, laqad kafarta ba'da imanik. Sesungguhnya engkau telah kafir setelah keimananmu. Artinya hati-hati dengan lisan kita, teman-teman. Hati-hati dengan lisan kita. Allah pun marah saat Nabi dikatakan dan para sahabat perutnya buncit-buncit, penakut saat ketemu musuh. Hati-hati, hati-hati jangan kecewakan orang lain, ya. Berusaha untuk menjaga lisan kita, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saya punya teman Libya dulu, kakak kelas satu semester. Itu orangnya sangat apa ya? Sangat lembut sekali. Mau diapain juga diam aja, senyum, banyak murah senyum ya orangnya. Salah satu kakak kelas favorit. Kakak kelas favorit tuh, insyaallah. Karena ilmunya jadi satu sama amal. Ilmu dan amal tuh ada pada dirinya. Saya pernah tanya satu ketika, kok antum bisa kayak gini sih, diapain orang, mau diapain orang nggak jawab, nggak direspon ini. Jawabannya apa? Nanti aja di hari kiamat. Selesai. Ajib. Selesai. Ilmu nanti aja, ngapain diurusin ini, menghambat hafalan Quran, hafalan hadis, biarin aja. Nanti aja di hari kiamat. Nah lu repotnya, ya kan? Aneh ketemu Anto digebok sama Anto, diem aja. Tar aja besok sono gitu. Tapi nggak mungkin juga, kecil badannya, hajar aja gitu. Afwan alafu, ana minta maaf toh. Jangan antum tuntut besok di hari kiamat. Ana minta maaf nih di hadapan semua, ana minta maaf. Cah ya, repot. Kita dipakai, dipraktekin. Ya udah start, ana tunggu di hari kiamat. Ya kan? Ya Mas Alvin ya, repot ya gitu. Repot gitu ya. Jadi saya minta maaf nih alafu nih Mas Anto ya. Gitu. Cukup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah. Antum telah datang ke sini, telah ada niat yang bagus untuk belajar ilmu agama, tinggal antum tingkatkan. Ini rata-rata Jawa Timur ya. Rata-rata Jawa Timur, banyak ustadz-ustadz, ada ustadz siapa Mubarok ya. Ada ustadz Fadlan ya. Dan yang lain-lain, antum belajar sama mereka, ambil ilmu-ilmu mereka, semoga ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.